Keju Danke tuh sebenarnya awal mulanya dari pengolahan susu kerbau. Karena orang Indonesia dulu jarang sekali makan sapi sebelum Belanda datang. Mungkin boleh dibilang malah nggak pernah ya. Dulu lebih sering banyak mengolah dari kerbau. Dari India ya? Kerbau pengaruhnya memang dari India, tapi ini ceritanya akan lebih panjang lagi nih kalau misalnya ditanya. Oke, jangan. Kerbaunya dari mana nih ceritanya? Nah, itu bisa jadi satu seri sendiri. Oke. Berbeda dengan keju pada umumnya yang difermentasi dengan rennet atau dengan starter, bisa dengan acid, bisa dengan jeruk, citric acid, cuka juga bisa. Kalau dari Indonesia ada beberapa buah-buahan atau dari getah, satu bisa dari nanas. Khusus untuk Danke ini dia menggunakan pepaya muda. Yang dipakai adalah air cuciannya pepaya muda yang sudah dikupas. Kemudian dicampur dengan air cuciannya ini yang akan dipakai sebagai pemisah antara protein dan partikel-partikel yang lain di dalam sebuah susu. Nah, untuk Danke cara pembuatannya adalah setelah susu diperah harus susu segar ya. Susu sapi yang ini untuk dipakainya adalah karena susu kerbau juga sudah mulai jarang. Nah, di desa Lekong ini dia menggunakan susu sapi segar. Nah, susu sapi segar ini diperah kemudian dimasak. Nah, keju ini mirip keju panir dari India. Tetapi karena ini pembuatannya pada saat masa penjajahan Belanda, ketika orang Belanda dikasih keju ini, mereka selalu bilang Danke, Danke. Nah, bahasa Belanda artinya Danke adalah terima kasih. Nah, tapi orang di sini bilang bahwa ini adalah namanya keju Danke. Nah, yang selalu saya cari sekarang dan belum nemu, mungkin nanti teman-teman ada yang tahu, sebenarnya nama keju ini sebelum dikasih nama sama orang Belanda Danke, nama sininya tuh apa? Nah, itu yang belum ketemu sampai sekarang. Nah, siapa yang ngajarin bikin keju ini? Sepertinya ini udah turun-menurun. Jadi kalau kemarin saya nanya sama ibu-ibu yang bikin ini dia sudah sekitar 3-4 generasi. Jadi sebenarnya mungkin jauh sebelum Belanda datang sudah ada. Belanda hanya di Sulawesi itu mungkin hanya sekitar 100 tahun ya. Portugis bukan? Portugis mungkin tekniknya lebih mirip dengan keju Portugis ya. Gitu. Tapi ini perlu coba nanti saya cari lebih lanjut. Tapi yang pasti sih kalau versi yang lain mengatakan bahwa ini yang ngajarin adalah orang Belanda. Orang Belanda nyari rennet pada saat itu agak sulit. Mungkin ususnya kerbau yang ada di saat itu tidak mengandung rennet. Jadi dia tidak bisa membuat keju yang dia pengen. Akhirnya dia mencari-cari apa lagi yang bisa dipakai untuk memisahkan si protein. Akhirnya ketemulah dengan buah pepaya muda yang banyak ada di sekitaran tempat si orang Belanda ini mengajarkan kepada si orang-orang di desa itu. Nah, ketika untuk mau dimakan, nah ini mungkin masalah kebiasaan orang Indonesia ya. Makanan itu harus selalu dimasak. Jadi ketika mereka melihat si Danke, mungkin pikiran mereka juga mirip dengan tahu. Karena tahu udah masuk lebih dahulu pasti. Nah, ini mereka harus dipanaskan. Nah, dipanaskan itu adalah bisa dengan di pan fry atau di sear atau bisa juga dipanggang. Kalau menurut cerita ibu-ibu yang kemarin dan keluarga yang di sana bilangnya adalah yang dibakar itu lebih enak. Mungkin karena ada asapnya, jadi ada smoky-smoky-nya, jadi agak-agak semi smoke cheese ya, walaupun hot smoke cheese. Dan yang lebih uniknya adalah cara makannya adalah sebenarnya setelah di pan fried, dia harus dimakan dengan beras ketan Pulo Mandoti yang asli dari Enrekang, ditambah dengan sambal. Nah, sambalnya ini ada rasa terasinya, tetapi berbeda dengan sambal terasi, dia tomatnya lebih banyak, tapi terasinya juga lebih kuat dari yang kemarin kita makan. Kalau misalnya dalam bentuknya komplit, biasanya ada tambahan lagi abon, terus kemudian ada kelapa parut, dan kemudian juga ada sambal goreng. Jadi komplit banget dan unik banget cara makan si keju Danke ini. Oke, sekarang rasanya? Rasanya sih udah kayak keju sebenarnya ya, enak. Tapi kalau misalnya secara tapi spesifik, ya kayaknya ya? Rasanya nggak terlalu kompleks. Karena rasanya ini adalah dia tidak difermentasi dengan cukup lama. Walaupun kalau misalnya mau diproses untuk difermentasi lagi lebih lama juga memungkinkan. Oke, tunggu. Jadi ini keju yang nggak difermentasi? Ini keju yang tidak difermentasi. Bukannya syaratnya keju itu mesti fermentasi ya? Enggak juga. Harganya ini yang luar biasa kalau menurut saya. Ini keju yang tidak difermentasi. Bukannya syaratnya keju itu mesti fermentasi ya? Enggak juga. Jadi keju itu sebenarnya adalah, kalau yang saya mengerti adalah teknik pelepasan protein di sebuah laktose, di sebuah susu. Ketika susu ini bisa dipisahkan proteinnya, kemudian diambil, disaring, dan bisa dipadatkan, itu disebut juga keju. Walaupun harus disebut sebagai keju non-fermentasi. Tetapi, kalau dia sudah mulai disimpan 1 hari aja, berarti dia sudah melewati masa fermentasi singkat. Harga berapa? Nah, harganya ini yang luar biasa kalau menurut saya. 1 keju dengan berat hampir sekitar 300 gram ya, itu dijual hanya 30.000 untuk harga di Enrekang atau harga di Desa Lekong kemarin. Nah, kalau dikirim ke Jakarta memang jadi lebih tinggi biaya kirimnya. Kemarin saya juga nanya sekitar 60.000 biayanya untuk 1 kilo. Kan? Per kilo tapi, jadi tetaplah
harga keju untuk 300 gram 50.000 kalau sampai Jakarta. Wah, itu enak banget. Yang di Jakarta banyak yang pakai Danke, salah satunya restoran saya juga. Tetapi yang mirip dengan Danke ini ada keju yang menggunakan rennet atau menggunakan bakteri yang namanya halloumi. Kira-kira Danke ini enak dibuat apa nih? Saya udah pernah buat sandwich, pizza juga enak walaupun dia tidak se-melted mozzarella, tapi karena dia ini unik jadi dia daya tahan untuk panasnya juga jadi lebih baik. Jadi dia bisa dipanggang atau bisa dimasak, bisa dipepes, bisa direndang, bisa dikasih buat nasi goreng langsung dimasak, bisa juga buat bikin rendang. Keren kan?